Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom sahabat Morning Grace, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mulai saat ini ya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami senantiasa memohon berkat penyertaan Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati pikiran kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 127 ayat 1 hingga ayat yang kedua dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan mulai untuk merenungkan firman kita dengan tema yang saya pilih, yakni membangun keluarga yang melibatkan Tuhan. Ketika kita mendengar tentang rumah, tentu terbesit dalam pikiran kita, mungkin definisi rumah bagi kita ada dua hal, yaitu kita bisa membayangkan rumah secara fisik, yakni bentuk bangunannya, bahan-bahannya bagaimana, dan juga rumah secara non-fisik, yaitu bagaimana kita bisa merasakan arti rumah, bagaimana kita merasa nyaman,
damai, tentram ketika kita berada di dalam rumah. Secara fisik kita dapat mengerti bahwa rumah adalah bangunan tempat kita berlindung dari berbagai situasi yang membahayakan kita, dari panas matahari, dari hujan, angin kencang, bahkan bahaya-bahaya lainnya yang bisa mengganggu kita. Oleh karena itu, rumah yang dibangun haruslah kokoh dan bisa melindungi kita, orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, demi menghasilkan suatu rumah impian yang kokoh, yang kuat, tentu harus melewati proses yang panjang, bahkan menguras waktu, uang, maupun tenaga. Pemilihan berbagai macam alat dan bahan dalam membangun rumah tentu menjadi hal yang penting ketika seseorang ingin membangun rumah. Namun bagaimana ketika ada kesalahan dalam memilih bahan atau melupakan bagian terpenting dalam proses membangun rumah tersebut? Mungkin saja kelihatannya dapat berdiri, tetapi sewaktu-waktu jika ada hujan, jika ada badai, bahkan panas yang menyengat, bisa saja rumah itu perlahan rusak atau komponen-komponennya perlahan hancur. Namun, seringkali kita manusia hanya fokus memperhatikan dan fokus memperbaiki apa yang kelihatan secara fisik, meningkatkan materi, bekerja keras tanpa mengingat waktu bagi keluarga, bagi istri, anak, dan suami, tanpa mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita jaga sebagai rumah itu sendiri. Kita mengabaikan diri sebagai rumah yang seharusnya menciptakan suasana yang aman dan damai dalam keluarga. Misalnya, saling menjaga komunikasi, saling peduli, saling mengasihi, saling menopang, dan saling menguatkan satu sama lain. Terkadang hal-hal ini yang sering dilupakan dalam membangun rumah atau keluarga yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, pada bacaan hari ini, Salomo kembali mengingatkan kepada kita pentingnya membangun rumah, pentingnya membangun persekutuan dan keluarga sebagai satu dasar yang kuat, yakni harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menciptakan apa itu rumah sebenarnya yang melibatkan Tuhan. Hidup bersama keluarga dalam sebuah rumah yang setiap anggota keluarganya di dalamnya mempunyai karakter yang beda-beda, mempunyai peran yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Namun, pasti ingin mencapai satu tujuan, ingin menciptakan suatu rumah yang harmonis, damai, dan tidak ada masalah. Namun dalam kehidupan ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita terus berdampingan dengan yang namanya masalah. Oleh karena itu, kita sebagai rumah di dalam Tuhan, keluarga yang melibatkan Tuhan, harus selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi rumah yang benar-benar melibatkan Tuhan. Kunci utama ialah menjadikan Tuhan sebagai utama dalam kehidupan berkeluarga. Karena jika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai dasar dalam membangun keluarga, maka kata pemazmur tadi, sia-sialah semuanya. Jika bukan Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Menempatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga Kristen, artinya dalam setiap tantangan dalam kehidupan, dalam tanggung jawab sebagai orang tua maupun anak, harus terus ada pengharapan dan terus kesediaan diri dalam berproses dalam keadaan suka maupun duka. Rumah tangga yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya akan terlihat bagaimana ketika orang tua, ketika anak menggumuli maupun menghadapi tantangan-tantangan yang ada, yang datang dari luar maupun dari dalam diri keluarga masing-masing. Keluarga yang menaruh harapan di dalam Tuhan, yang terus melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, akan terlihat dari tutur kata, dari tindakan, dari cara mereka melihat maupun merespon masalah-masalah yang datang. Suami akan memperlakukan istri dengan kasih,
istri akan menghormati suami, dan anak-anak akan mengasihi orang tua dan tumbuh dengan karakter yang baik dari kecil, sehingga ia sudah diajarkan contoh-contoh ataupun teladan-teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi, ingatlah, jangan hanya fokus pada membangun rumah secara fisik atau materi. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini tidak penting. Sekali lagi, tidak demikian. Namun, harus ada keseimbangan dan kesadaran bahwa pondasi yang kuat dalam membangun suasana yang penuh dengan kedamaian bagi seluruh anggota keluarga adalah hidup bersama melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memulihkan dan menguatkan kami, untuk kami segera memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, kami memohon ampun jika dalam keseharian kami terlalu fokus untuk membangun rumah dan keluarga yang terlihat atau nampak secara fisik. Tetapi Tuhan, melalui firman ini, biarlah kami diajarkan untuk terus saling mengasihi, untuk membangun keluarga yang benar-benar menaruh Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah segala doa dan harapan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menuntun menyertai kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari